Terus siapa lagi? Priyono. Siapa pacarnya di sini? Silakan di mention Mas Priyononya. Oke, selamat malam. Saya boleh tahu siapa aja di sini mahasiswa siswa baru. Ada Mbak Widiawati ya, Widiawati Siti. Nah, oke, Mbak Nuri tetap sekretaris. Saya bendaharanya ya. Oke, ada Mbak Widiawati, Mbak mana lah siapa lagi nih? Mbak Lili Herlina ya. Nah, oke, selamat malam. Eh, Selamat bergabung di angkatan 3 ya. Di sini kita akan full belajar tentang penelitian sosial. Penelitian sosial. Jadi satu semester ini kita bahas tentang penelitian sosial, di mana yang topik pertamanya adalah rancangan penelitian sosial. Jadi kalau namanya penelitian sosial, ada yang pertama rancangannya dulu ya. Gimana kita merancang penelitian sosial itu? Yang pertama kita harus tentukan topik dulu ya. Topik. Oke. Jadi nanti tugas akhirnya saya buat kita melakukan penelitian mini. Nah, tahu penelitian mini kan? Berarti penelitian kecil. Penelitian kecil yaitu ditulis di dalam sebuah laporan. Ini individual ya. Nah, tidak usah banyak-banyak, hanya simple saja. Yang jelas kita nanti tahu bagaimana itu cara melakukan penelitian, gitu ya. Oke, kita bahas di sini penelitian sosial. Sudah pernah melakukan penelitian sosial nggak? Ada yang sudah pernah? Atau ada yang pernah dengar penelitian sosial itu apa? Oke ya. Oke, kita lihat tahapan penelitian. Tapi yang pertama sekali yang kita harus pahami, apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial. Pernah mendengarkan kata penelitian sosial atau penelitian itu apa? Ayo, apa? Penelitian. Kalau dikatakan penelitian ini apa, ayo? Penelitian sosial. Oke, penelitian dulu. Penelitian dulu. Apa arti penelitian? Ayo. Nanti kan mau melanjut kuliah kan? Jadi harus tahu itu apa arti penelitian. Boleh banyak pengertian penelitian itu banyak ya. Setiap orang mendefinisikannya berbeda. Tapi intinya kalau dikatakan penelitian adalah suatu apa? Suatu proses untuk mencari kebenaran ataupun fakta. Oke. Ya benar. Artinya banyak sekali pengertian penelitian sosial itu menurut para ahli, tetapi intinya adalah untuk mencari kebenaran ataupun fakta. Contohnya saya berbicara, saya suka meneliti tentang perilaku remaja yang bandal. Nah, terus selamat malam. Kalau perilaku remaja yang nakal atau bandal itu
Siapa yang tahu mengapa mereka nakal? Ayo, ada kasih alasan nggak? Kasih alasan dulu. Mengapa anak remaja itu bisa menjadi bandel ataupun nakal? Ayo, Mbak Rini Puspitawati. Mengapa anak remaja itu menjadi nakal? Apa alasannya? Apa sebabnya? Saya tadi mau meneliti itu. Oke, pergaulan. Apalagi? Mungkin dimanja orang tua. Nah, benar atau salah? Benar. Itulah yang dikatakan dengan hipotesis. Hipotesis. Berarti hipotesis ini apa? Oke, benar. Orang tua yang terlalu otoriter juga boleh. Nah, makanya dapatlah yang namanya hipotesis. Kalau hipotesis berarti itu jawaban sementara. Tetapi jawaban sementara itu benar atau tidak? Kita belum tahu itu benar atau tidak. Makanya yang perlu diapain? Diuji. Apanya diuji? Kebenarannya. Bisa ya? Nah. Oke. Itu dia ya. Oke. Siapa yang pernah melakukan penelitian? Nah. Ayo, siapa yang tidak pernah? Ayo, siapa lagi? Bapak itu nanya itu. Terus oke. Bisa ya? Oke, berarti oke ya. Selanjutnya kita lanjut dulu. Oke, penelitian. Berarti penelitian itu tujuannya untuk mencari sesuatu. Yang dicari itu sesuatu apa? Apa yang dicari sesuatu? Masalah. Berarti kalau dikatakan di dalam penelitian itu ya, penelitian itu pasti ada di sana masalah. Nah, terus masalah itu harus diapain? Setelah dapat masalahnya diapain? Kan misalnya banyak masalahnya, banyak BMI sekarang yang kalau di Taiwan banyak sekarang BMI yang kaburan gitu. Masalah nggak? Masalah. Oke. Masalah apa lagi yang ada, yuk? Masalah apa? Contohnya, mulai dari sekarang dipikirin itu apa topiknya nanti karena kita nanti akan melakukan penelitian kecil atau mini ya harus ada per individual. Jadi masalahnya apa? Contoh kira-kira.
Saya tadi bilang masalah BMI yang kaburan, itu kan masalah. Terus contohnya apa lagi? Masalah apa lagi ayo? Masalah BMI kaburan. Selamat malam. Mas apa? Oke, masalah peraturan baru yang tidak mengharuskan TKI pulang ke Indonesia setelah habis kontrak. Oke, masalah apa lagi? Masa bodoh, ya kan? Nah, masa apa lagi? Masa apa? Masalah apa lagi? Masalah libur, masalah percintaan antara orang Taiwan dan orang Indonesia yang ada di Taiwan. Banyak gitu ya. Nah, jadi masalah itu harus diapain? Diselesaikan gitu ya. Nah, masalah itu harus diselesaikan gitu. Bisa ya? Oke, ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, yang kita cari di sini adalah Waalaikumsalam. Yang harus kita cari di sini adalah apa? Mencari sesuatu di dalam masyarakat. Oke, kalau ini gambar siapa nih? Yang saya ini. Gambar apa nih? Malam, selamat malam. Gambar apa ini? Anak kecil. Berarti ada masalah di sini kan? Terus ini antara ibu yang menyusui. Misalnya dari sini kita lihat ada masalah bagaimana ibu menyusui anaknya, memberikan gizi kepada anaknya. Terus ini masalah apa nih? Banyak contohnya. Ini masalah kelompok-kelompok juga ada gitu ya. Kemiskinan juga boleh. Percintaan juga boleh ya. Pokoknya masalah sosial ya. Terus dasar utama mengapa orang melakukan penelitian itu adalah karena kepo. Nah, yang kepo di sini siapa? Nah, dia adalah ingin tahu. Ya. Nah, masalah ingin tahu. Terus makanya ada metodenya, tetapi metodenya itu harus dilakukan gitu loh. Nah, ini ingat ya. Metode ilmiah artinya ada langkah-langkah yang harus dipenuhi di dalam penelitian sosial. Oke. Mbak Rini ada yang mau dikatakan? Sepertinya Mbak Rininya lagi ngetik-ngetik ini. Oke. Kita menemukan masalah. Siapa di sini yang belum memiliki masalah dari tadi? Ayo. Sebutkan satu masalah yang kalian pahami tentang penelitian sosial. Masalah apa? Banyak tadi ya. Nah, kalau tidak mau disimpan aja dalam hatinya. Nanti bisa juga dikatakan atau diberitahukan saya. Terus merumuskan masalah. Contohnya, penelitian saya adalah tentang BMI di Taiwan yang menjadi seorang ibu dan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Artinya itu kan masalah kan?
Gimana seorang ibu bisa di Taiwan kerja, terus dia harus mengirim uang kepada anaknya, terus dia harus bekerja untuk keluarganya, dia juga bekerja untuk keluarga orang lain gitu. Itu kan masalah kan? Masalah kepadanya. Masalahnya apa? Hah? Apa masalahnya? Masalah buat lo. Masalahnya apa? Masalah bagi waktu, masalah dengan majikannya, masalah dengan anaknya karena anaknya kurang perhatian. Itu kan masalah. Nah, itulah masalah. Terus kita rumuskanlah yang menjadi hipotesisnya. Oke, saya tanya dulu Mbak Nuri. Apa tadi hipotesis? Apa tadi hipotesis Mbak Nuri? Halo? Atau yang mengerti? Mbak Endang Setiawati. Apa itu hipotesis? Atau Mbak Lili Herlina? Oke, Mbak Vina benar. Nah, jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Ya. Oke. Jawaban sementara yang harus diuji kebenaran. Ini tadi sudah kita tulis di sini ya. Nah, penelitian itu karena ingin mencari kebenaran atau fakta. Di dalam fakta itu pasti ada namanya masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Nah, gitu. Saya. Oke. Terus mengumpulkan data. Tahu nggak data itu apa? Data. Tahu nggak data itu apa? Halo. Data. Punya data nggak di handphone? Punya data nggak di laptop? Ayo, siapa yang punya data di laptopnya? Ayo, nggak ada ya? Ada. Mbak Widayanti atau Mbak Suti Rahmawati. Data di laptopnya apa aja? Apa datanya? Contohnya foto, terus tugas-tugas, terus apa lagi? MP3, musik, lagu. Nah, berarti data itu apa? Catatan boleh. Berarti data itu apa? Sesuatu yang belum mempunyai arti. Isi boleh. Artinya data itu adalah isi. Sesuatu yang belum punya arti, artinya di sini sudah ada tetapi harus diuji gitu loh. Ya. Terus gini, data itu diperoleh dari siapa? Dari orang kan? Karena di dalam penelitian sosial ya Nah, bentar ya. Oke. Jadi kalau dikatakan dia data adalah kumpulan berupa apa? Berupa informasi, terus gambar, terus apa lagi? Halo, masih bisa dengar suara saya? Yang lain bisa?
Masih ya, oke. Data adalah kumpulan berupa informasi, gambar, tabel, diagram, keterangan, dan lain-lain yang harus, yang harus atau yang perlu dianalisis. Nanti kita bahas itu ya, gimana caranya. Oke, terus data itu diperoleh dari siapa? Data diperoleh dari siapa? Ada nanti dia dari sumbernya siapa? Ada, makanya dikatakan data primer. Ada data primer. Data primer ini berarti data yang langsung dari narasumber. Dari narasumber itu berarti siapa? Dari orang pertama. Nah, melalui apa? Melalui apa? Contohnya saya tanya dulu dengan Mbak Cynthia Ratnasari. Sudah berapa lama di Taiwan? Mbak Cynthia Ratnasari sudah berapa lama di Taiwan? Sudah berapa lama di Taiwan? Apa mungkin nggak dengar? Amelia, baru datang ya Mbak Amelia. Sudah berapa lama di Taiwan? Oke, 5 tahun. Terus, sudah pernah pulang nggak ke Indonesia? Sudah. Terus, bagaimana pengalamannya di Taiwan? Senang atau tidak senang? Ada senang, ada tidak. Itu contoh jawabannya. Oke, jenis ini yang saya lakukan dengan Mbak Cynthia Ratnasari apa? Apa namanya? Tanya jawab, apa namanya? Mbak Rini, suaranya mana? Apa namanya? Tadi kan saya tanya jawab. Tanya jawab itu namanya apa? Bukan interaksi. Memang interaksi, cuma apa? Tanya jawab. Bukan komunikasi. Lagi. Kurang tepat. Ayo. Tanya jawab itu apa namanya? Kurang tepat. Investigasi kurang tepat. Wawancara. Berarti itu data dapat diperoleh melalui wawancara. Terus data juga dapat diperoleh melalui observasi. Nah, observasi itu apa? Saya mau mengobservasi dia. Saya mau mengobservasi ini. Observasi. Apa observasi? Penelitian, aktivitas, apa lagi? Mengamati secara langsung. Mengamati secara langsung. Kemana dia amati? Ke lapangan. Nah. Ke lapangan. Lapangan apa? Lapangan sepak bola ya. Ke tempat kejadian. Contohnya di
di Jawa Timur ada lumpur lapindo. Nah, terus kita pergi ke sana. Nah, terus kita pergi ke sana. Untuk apa? Observasi, melihat kebenarannya. Gitu ya, bisa ya. Terus ada juga, inilah dia data primer. Terus ada yang kedua, dia namanya data apa yo? Kalau ada primer ada apa? Bukan tersier ya? Sekunder. Oke, sekunder itu berarti data diperoleh dari mana? Kalau ini dari narasumber, dari pertama, ini berarti dari pihak kedua. Atau siapa itu? Siapa? Dari media massa. Terus dari koran, dari televisi, dari internet, dari radio, dari kulkas. Dari kulkas boleh nggak? Dari kipas angin boleh nggak? Bisa dari kipas angin. Dari buku. Itu kan bukan dari orang pertama. Pustaka. Dari internet, TV, radio, kulkas boleh nggak? Nggak bisa ya, karena tidak ada data dari sana. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Emi Nurhayati. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Mbak Rini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Masih bisa dengar ya? Oke. Oke, berarti di sana juga nanti ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah. Ada berpikir secara rasional. Terus berpikir secara empiris. Rasional artinya apa? Apa arti rasional? Rasional. Secara logika. Fakta, iya benar. Masuk akal. Empiris. Empiris dia secara mendalam ya. Secara mendalam. Empiris secara mendalam. Oke. Terus ada perkembangan metodologi penelitian. Terus ini ada periode trial and error. Ini percobaan. Ya, authority. Ini dia pengesahan. And tradition. Spekulasi. Ya kan? Nah, hipotesis
jawaban sementara tadi eksperimen itu eksperimen atau percobaan. Ini nanti kita bahas ini. Oke, berarti dari sini saya mau nanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu penelitian? Tadi kan sudah kita bahas data itu apa, itu apa. Saya kasih 2 menit untuk mengetiknya, 2 menit. Terus disimpulkan apa itu pengertian penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Saya hitung sekarang jam 9.40. Saya akan tanya jam 9.42. Dari yang kita pelajari, apa itu arti penelitian? Ayo silakan ditulis, diketik dulu masing-masing. Terus 942 di enter ke saya, di enter keyboardnya. Bisa ya? Ayo. Ayo, ini masing-masingnya dibuat ya. Oke, 1 menit lagi. Ayo lagi. Oke, lagi. Ada lagi yang belum?
Oke, satu lagi siapa nih? Wah, ini semua jawabannya benar-benar. Oke, bagus. Yang lain masih bisa dengar suara saya? Mungkin di sana yang nggak ada sinyal. Bisa, oke. Oke, kita lihat dulu yang pertama sekali. Katanya, kata Mbak, lihat percakapan dari atas. Dari Mbak Widayanti. Bukan. Endang Setiawanti. Suatu proses investigasi, benar. Yang dilakukan secara aktif, bisa. Nuri, penelitian ialah mencari sesuatu fakta atau kesimpulan, benar. Widayanti, proses investigasi, benar. Titi Winingsi, mencari informasi untuk membutuhkan suatu kebenaran yang nyata secara primer dan sekunder. Oke, kalau boleh secara primer sekundernya dihapus ya, karena itu metode. Oke, terus pencarian informasi untuk membutuhkan suatu kebenaran boleh. Nah, Mbak Rini, sesuatu yang harus diuji coba mencari kebenarannya dari berbagai narasumber boleh. Pengumpulan data dari narasumber untuk menemukan fakta boleh. Mendapatkan suatu kesimpulan boleh, tapi kurang lengkap ditambahi dia karena ada masalah. Nah, intinya semuanya benar ya. Tetapi kita lihat tadi kalau dikatakan penelitian sosial itu di sana ada tadi pertama ini ya. Nah, perhatikan ini. Ada penelitian ini pertama yang ada inilah yang masalah. Ada masalah dulu. Terus setelah ada masalah ada hipotesis jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Nah, itu dia kalau penelitiannya memerlukan hipotesis. Tetapi ada juga penelitian yang tidak memerlukan hipotesis. Tapi intinya penelitian itu ada masalah dan harus diselesaikan. Ini yang penting. Gitu. Berarti kalau dikatakan penelitian itu adalah sesuatu hal untuk mencari kebenaran sesuatu hal karena ada masalah dan mencari kebenaran masalah tersebut untuk dapat diselesaikan melalui proses metodologi atau tersistematis. Benar semuanya ya. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus semuanya. Halo. Iya, dengan siapa? Dengan siapa? Oke. Ya, silakan.
Nah, oke. Oke. Nanti mbaknya keterangannya kosongkan dulu kalau mbak Titinya ya. Kosongin dulu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, berarti sifat penelitian itu ilmiah. Ilmiah. Ilmiah di sini apa? Ilmiah berarti melalui prosedur. Nah, ini melalui prosedur dan pembuktian. Bisa ya? Ini tadi yang harus dicari kebenarannya. Prosedurnya apa? Prosedurnya berarti dia harus sistematis. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali dalam penelitian tadi apa saya katakan tadi? Menemukan masalah kan? Nah, mungkin nggak dalam penelitian sosial itu pertama sekali kita simpulkan? Nggak mungkin kan? Gimana menyimpulkan nggak ada masalah? Gitu. Oke ya? Sudah. Oke. Terima kasih ya. Oke, sekarang proses yang berjalan terus-menerus. Artinya menuju ke arah kesempurnaan. Artinya dia dinamis. Tahu arti dinamis nggak? Berarti menuju ke arah kesempurnaan atau proses yang berjalan terus-menerus itu dinamakan dinamis. Tahu nggak arti dinamis? Iya, berubah. Makanya ada dari pencarian masalah, ada analisis data, dan ada kesimpulan, gitu ya. Hmm. Oke, siapa yang boleh meneliti? Semua orang. Hmm. Terus kualifikasi, objektif, artinya tidak berprasangka. Artinya kita sebagai peneliti harus objektif untuk melakukan penelitian itu. Contohnya, ketika saya meneliti tentang BMI, ya kan? BMI yang ke Taiwan. Mengapa mereka datang ke Taiwan? Ayo, mengapa? Bekerja. Mengapa mereka harus ke Taiwan? Terus prasangka saya adalah ketika orang Indonesia yang datang ke Taiwan adalah supaya jalan-jalan atau traveling, jalan-jalan. Saya berprasangka nggak di situ? Saya berprasangka nggak di situ? Iya. Itu bisa nggak dalam penelitian? Tidak boleh. Berarti saya harus objektif
objektif. Gimana caranya objektif? Menanyakan langsung kepada narasumber atau mencari informasi dari pihak kedua tadi. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari koran, ya kan? Karena itu kan sudah disimpulkan, sudah ada hasilnya gitu. Nah, kompeten, terus mampu sesuai bidang. Terus tadi kan kita kan tugasnya melakukan penelitian sosial. Di akhir semester nanti kita akan melakukan penelitian sosial, makanya dari sekarang harus dicari topiknya apa, ya kan? Nah, kompeten, saya suruh Mbak Susi atau Mbak Endang melakukan penelitian kimia. Mbak Susi dan Mbak Endang kompeten nggak lakukan penelitian di bidang kimia? Saya suruh Mbak Susi meneliti tentang obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Saya suruh sekarang. Kompeten nggak? Tidak. Itulah yang boleh meneliti. Artinya, yang lain masih bisa kan? Oke. Faktual, sesuai fakta. Bisa nggak saya ngarang-ngarang? Ngarang sendiri. Mbak Rini nggak di sini lagi ya? Oh, masih di sini. Tumben Mbak Rininya diam. Halo Mbak Rini, suaranya mana? Lagi galau ya? Oke. Faktual. Faktual berarti sesuai dengan fakta. Artinya kita nggak boleh ngarang bebas sembarangan, nggak boleh. Terus jujur. Memisahkan kenyataan dengan pendapat pribadi. Pendapat pribadi saya tadi, orang Indonesia yang ingin bekerja ke Taiwan hanya untuk jalan-jalan. Kenyataannya tidak. Ternyata kenyataannya untuk menikah dengan orang Taiwan. Nah, itulah contohnya kenyataannya. Itu contoh ya. Oke. Terbuka. Terbuka artinya siap menerima pendapat orang lain. Contohnya penelitian itu kalau dikritisi kita harus terima. Tetapi dikritisi itu biasanya adalah kritik yang membangun. Nah, kritik yang membangun. Bisa ya? Terus berpikir analitis, kritis, skeptis, dan rasional. Artinya itu tadi dia. Apa tadi yang itu tadi? Yang ini. Empiris. Nah, yang ini. Nah, itulah dikatakan kritis, rasional, analitis. Nah, gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, pusing nggak belajar penelitian? Pusing nggak? Oke.
Kita lihat membuat nanti kita pelajari bagaimana membuat rancangan penelitian. Terus bagaimana mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana menganalisa data, bagaimana melaporkan hasil penelitian dan menulis laporan. Jadi nanti tugas kita di semester akhir yang ini, melaporkan hasil penelitian. Cukup cuma 5 lembar ya. Nah, 5 lembar sudah boleh kok. 4 atau 5 lembar. Di situ nanti kita buat apa tujuannya. Di sini kita buat nanti apa hipotesisnya kalau ada, terus bagaimana mengolah datanya, ya kan? Nah, oke. Oke. Yang pertama kita buat latar belakang masalah. Latar belakang. Kalau dikatakan latar belakang masalah itu mengapa masalah muncul. Alasan mengapa masalah muncul. Oke. Tergantung masalahnya kan. Mungkin masalah saya ke sini kuliah karena saya ingin melihat negara lain. Terus karena saya tidak ingin kuliah di Indonesia terus. Nah, contohnya kita melakukan penelitian kehidupan mahasiswa Indonesia di Taiwan. Nah, permasalahan kehidupan mahasiswa Indonesia di Taiwan. Nah, apa masalah saya contohnya di Taiwan? Secara umum. Saya sebagai mahasiswa, masalah utama saya biasanya apa? Ayo, apa yang tahu? Pasti contohnya keuangan. Contohnya masalahnya apa lagi apa? Bahasa. Karena di Taiwan bahasanya congcang cing congcang congcong gitu ya kan? Nggak ngerti. Nah, terus apa lagi? Masalah apa lagi? Budaya. Nah, terus masalah itu muncul karena apa? Karena itu tadi. Karena itu tadi kan? Nah, terus kajian teori. Arti dari kajian teori contohnya apa? Teori orang lain yang mendukung. Contohnya ada bukunya, ada penelitiannya sudah dibuat, berarti ya bisa juga kita buat seperti itu. Kita bukan dicaplok ya, tetapi di apanya? Dijadikan sebagai referensi. Oke. Terus landasan hukum jika ada. Terus permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahan mahasiswa Indonesia. Permasalahan mahasiswa di Indonesia. Tadi alasan mengapa masalah muncul. Masalah Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah Taiwan mengapa? Karena tidak bisa bahasa Mandarin, terus karena tidak memiliki uang. Nah, terus permasalahannya apa? Masalah keuangan, bahasa, terus apa lagi? Masalah cuaca ya kan dingin ya kan? Nah, harus pakai jaket tebal. Ternyata beli jaket tebalnya harus pakai duit. Ya itu permasalahan kan? Nah, terus ada hipotesisnya. Contoh hipotesis. Apa tadi hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Oke. Jadi hipotesis ini kita uji kebenarannya melalui apa? Biasanya ini penelitian kuantitatif. Makanya dia ini lihat ya.
metode yang digunakan. Dalam metode penelitian ada dua secara umum. Nah, kita lihat ya. Metode penelitian. Yang pertama adalah metode apa? Metode kuantitatif. Biasanya yang memiliki hipotesis adalah kuantitatif. Berarti kalau metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan angka, simbol. Nah, ini ya, sorry. Ya. Contohnya, jumlah mahasiswa Indonesia yang kelaparan di Taiwan sebanyak 66.000 orang. Nah, mana simbolnya? Atau sekitar 6%. Oke. Berarti datanya nanti diperoleh dari kuantitatif, artinya ada data angka di sana yang bermain angka. Ini dia angkanya kan? Ini dia simbolnya, contohnya. Ini contoh aja ya. Kalau kita buat dari data kualitatif. Berarti apa? Kualitatif berarti metode yang menggunakan apa? Kalimat ataupun mutu. Contoh, jumlah BMI kaburan semakin lama semakin meningkat. Mutu ini boleh, kualitas juga boleh. Nah, inilah dia berdasarkan kualitatif. Oke, kita lihat ya. Oke. Kita lihat ini pengertian metode penelitian kuantitatif. Maaf, saya paste di sini ya, karena di whiteboardnya kurang muat. Tidak muat. Penelitian kuantitatif. Oke, katanya di sini definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah berdasarkan apa? Yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang meminta jawaban atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Nah, contohnya kita buat nanti tabelnya, ya kan? Nah. Ada tabelnya. Nah, terus perempuan. Terus ada laki-laki. Satu lagi apa lagi? Cuman 2 ya. Terus yang menjawab Mbak Rini dan Widiawati
dan Mbak Mugi, Reni, dan kawan-kawannya. Saya tanyakan contohnya. Mengapa Anda datang ke Taiwan? 1, karena untuk jalan-jalan. Yang menjawab untuk jalan-jalan ada berapa orang? Ada 5 perempuan, 4 laki-laki. Nah, terus ingin menikah dengan orang Taiwan. Laki-laki perempuan 89, laki-laki 0. Terus karena galau, nah, perempuan 59, laki-laki 25. Berarti nanti datanya inilah kita analisis, kita jumlah, terus nanti dengan menggunakan rumus. Bisa ya? Maaf, ini kuantitatif ya, bukan kualitatif. Ini dia kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, dia hanya berbicara soal kualitas ataupun kalimat. Tidak ada sama sekali angka. Terus contohnya nanti kita cari dengan menggunakan rumusnya. Ada nanti rumusnya. Contohnya gitu ya. Nah, ada mediannya, modusnya, nah, rata-ratanya, gitu ya. Nah, pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sedangkan kualitatif dia hanya berdasarkan kalimat. Hanya seperti cerita, teks gitu. Oke ya, bisa ya. Sedangkan kita buat dulu penelitian kualitatif. Oke. Ini dia penelitian kualitatif. Penelitian tentang riset yang berisi deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan kata-kata dia. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Artinya lebih menggunakan teori, bukan angka sama sekali. Tidak ada angka ya. Oke, yang ini dia ya. Terus tujuan penelitian. Yang pertama, eksploratif, penjajakan. Mencari yang belum ada, pengetahuan baru. Contohnya, pengetahuan baru biasanya ini tentang obat. Nah, katanya ada obat yang sangat ampuh sekarang. Ya, ada obat dari tumbuhan yang sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan penyakit galau, ya kan? Nah, terus kita eksplorasi apakah benar. Nah, mencari yang belum ada. Terus verifikasi, pengujian. Menguji kebenaran yang ada. Contohnya tadi saya tanyakan Mbak Rini mengapa datang ke Taiwan, ingin jalan-jalan. Saya tanyakan Mbak Susi mengapa ke Taiwan, ingin menguasai bahasa Mandarin. Terus kita uji kebenarannya. Dari variabel-variabel ataupun dari jawaban-jawaban yang ada. Bisa ya? Development atau pengembangan. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Artinya dia hanya melanjutkan penelitian yang sudah ada. Contohnya penelitian tentang kenakalan remaja sudah banyak sekali ya kan. Nah, dia cuma mengembangkan aja. Bisa ya? Terus sifat penelitian cermat dan tepat. Sistematis, dicatat, bersifat objektif. Ini tadi. Tidak boleh salah prasangka. Artinya harus objektif, tidak boleh berprasangka. Bersifat objektif dilakukan oleh orang yang kompeten. Nah, kita semua orang kompeten kan? Siapa di sini orang yang tidak kompeten? Yang tidak kompeten tidak usah melakukan tugasnya nanti. Yang kompeten silahkan dikumpul tugasnya di akhir semester. Gitu ya. Oke.
terus dilaksanakan pada suatu kondisi yang terkendali. Artinya, ada jangka waktu yang dibutuhkan. Nah, makanya perlu rancangan, ya. Oke, saya rasa ini dulu ya. Kalau jenis penelitian ini kita lanjutkan minggu depan. Saya takut kalian tambah pusing. Sampai di sini dulu. Saya rasa pelajarannya sudah cukup lama. Nanti yang belum atau kurang paham bisa ditanyakan saya. Terus yang terlambat tadi bisa belajar dari YouTube. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. 26 dan juga 2 Januari. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saya ya. Oke.